diambil dari buku Bartal dan Sarbat tahun 2011, yaitu Introduction to Real Analysis, edisi keempat, pada latihan 3.5 soal nomor 2B. Soalnya tunjukkan secara langsung dari definisi bahwa 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per n faktorial merupakan barisan Cauchy. Penyelesaiannya, untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, kita dapat memilih n0 himpunan bilangan asli untuk 1 per 2 pangkat n0 dikurang 1 lebih kecil dari epsilon untuk mn himpunan bilangan asli, di mana m lebih besar dari n lebih besar sama dengan n0. Mutlak dari 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per m faktorial dikurang 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per n faktorial sama dengan 1 per n ditambah 1 faktorial ditambah 1 per n ditambah 2 faktorial ditambah seterusnya ditambah sampai ditambah 1 per m faktorial lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat n ditambah 1 ditambah 1 per 2 pangkat n ditambah 2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per 2 pangkat m. Jadi di sini karena 1 per m dan 1 per n, jadi jelas m itu lebih besar dari n. Maka 1 per m lebih kecil dari 1 per n. Dilanjutkan, itu untuk 2 pangkat k lebih kecil dari k faktorial, untuk k lebih besar sama dengan 4. Sama dengan 1 per 2 pangkat n dikali 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per 2 pangkat m dikurang n lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat n dikali 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya, diperoleh hasil 1 per 2 pangkat n dikali 1 per 1 dikurang 1 per 2 ini diperoleh dari jumlah deret geometri sigma 1 per 2 pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai tak terhingga. Diperoleh hasil 1 per 2 pangkat n dikurang 1 lebih kecil sama dengan 1 per 2 pangkat n dikurang pangkat n0 dikurang 1 lebih kecil dari epsilon. Ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya, yaitu n lebih besar sama dengan n0. Karena ini 1 per n dan 1 per n0, maka 1 per n lebih kecil sama dengan 1 per n0. Dan 1 per 2 pangkat n0 dikurang 1 lebih kecil dari epsilon. Maka diperoleh, jadi 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per n faktorial adalah barisan Cauchy. Baiklah, selanjutnya latihan 35 soal nomor 4. Adapun soalnya yaitu tunjukkan langsung dari definisi bahwa jika xn dan yn adalah barisan Cauchy, maka xn ditambah yn dan xn dikali yn adalah barisan Cauchy. Untuk menyelesaikan soal ini, kita memperoleh 2 penyelesaian, yaitu jika
xn dan yn adalah barisan Cauchy, maka xn tambah yn juga barisan Cauchy. Dan penyelesaian yang kedua, jika xn dan yn adalah barisan Cauchy, maka xn dikali yn adalah barisan Cauchy. Nah, yang pertama, kita akan menyelesaikan untuk xn tambah yn. Kita mengetahui bahwa barisan Cauchy dibatasi atau terbatas. Nah, kita misalkan M lebih besar dari 0, sehingga harga mutlak X1 lebih kecil sama dengan M, dan harga mutlak YN lebih kecil sama dengan M untuk semua N elemen bilangan asli. Untuk epsilon lebih besar dari 0, didapat N1, N2 elemen bilangan asli, sehingga harga mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil sama dengan epsilon per 2, dan harga mutlak Yn dikurang Ym lebih kecil sama dengan epsilon per 2. Semua M, N lebih besar sama dengan N2 masing-masing. Diperoleh harga mutlak Xn ditambah Yn dikurang Xm ditambah Ym lebih kecil sama dengan harga mutlak dari Xn dikurang Xm ditambah Yn dikurang Ym. Untuk N0 sama dengan max N1 dikali N2. Kita mempunyai Xn harga mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil sama dengan epsilon per 2, dan harga mutlak Yn per Ym lebih kecil sama dengan epsilon per 2 untuk semua M, N lebih besar sama dengan N0. Oleh karena itu, diperoleh harga mutlak Xn ditambah Yn dikurang Xm ditambah Ym lebih kecil sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon untuk setiap M, N lebih besar sama dengan N. Jadi, untuk Xn ditambah Yn adalah barisan Cauchy juga. Penyelesaian yang kedua, perhatikan bahwa harga mutlak Xn dikali Yn dikurang Xm dikali Ym sama dengan harga mutlak Xn dikali Yn dikurang Xm dikali Xm ditambah Yn dikali Xm dikurang Xm dikali Ym lebih kecil sama dengan harga mutlak Yn dikali harga mutlak Xn dikurang Xm ditambah harga mutlak Xn dikali harga mutlak Yn dikurang Ym lebih kecil sama dengan M dikali harga mutlak Xn ditambah Yn dikurang Xm ditambah Ym lebih kecil sama dengan M dikali dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan M epsilon. Perhatikan sekarang bahwa kita dapat mengganti epsilon dengan epsilon per M. Awalnya untuk mendapatkan harga mutlak Xn dikali Yn dikurang Xm dikali Ym lebih kecil dari epsilon untuk semua N, M lebih besar dari N0. Sehingga diperoleh Xn dikali Yn adalah barisan Cauchy juga. Nah, berdasarkan uraian kedua penyelesaian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa jika Xn dan Yn adalah barisan Cauchy, maka untuk Xn ditambah Yn dan Xn dikali Yn adalah barisan Cauchy juga. Baiklah, soal yang berikutnya yaitu latihan 3.5 soal nomor 6. Misalkan P adalah bilangan asli, berikan contoh barisan Xn yang bukan barisan Cauchy, tetapi memenuhi limit nilai mutlak dari Xn tambah P dikurang Xn sama dengan 0. Penyelesaiannya,
Misalkan xn sama dengan akar n adalah barisan, di mana p elemen n tidak terbatas. Maka xn tidak terbatas sehingga bukan merupakan barisan Cauchy. Untuk limit nilai mutlak dari xn tambah p dikurang xn sama dengan 0, kita mempunyai xn tambah p dikurang xn sama dengan akar n tambah p dikurang akar n dikali akar n tambah p ditambah akar n per akar n tambah p tambah akar n sama dengan akar n tambah p kuadrat dikurang akar n kuadrat per akar n tambah p tambah akar n sama dengan n tambah p dikurang n per akar n tambah p tambah akar n sama dengan p per akar n tambah p tambah akar n. Maka diperoleh hasil p per akar n. Jadi karena xn tambah p kurang xn lebih dari atau sama dengan 0 dan kecil dari atau sama dengan p per akar n, dan limit 0 sama dengan 0 sama dengan limit p per akar n. Teorema Apit menyatakan bahwa misalkan x sama dengan xn, y sama dengan yn, dan z sama dengan zn adalah urutan bilangan real, sedemikian sehingga xn kecil dari atau sama dengan yn, kecil dari atau sama dengan zn untuk setiap n elemen n, sehingga limit xn sama dengan limit zn, maka y sama dengan yn konvergen, dan limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn, sehingga diperoleh bahwa limit xn tambah p kurang xn sama dengan 0. Dan teorema 3.2.9 menyatakan bahwa kita misalkan urutan x sama dengan xn bertemu dengan x, maka urutan nilai mutlak xn bertemu dengan x. Dengan kata lain, jika x sama dengan limit xn, maka nilai mutlak x sama dengan limit nilai mutlak dari xn, sehingga diperoleh limit nilai mutlak xn tambah p dikurang xn sama dengan 0, sehingga diperoleh contoh barisan xn yang bukan barisan Cauchy adalah xn sama dengan akar n tambah p. Baik, selanjutnya latihan 35, soal nomor 9. Soalnya, jika R lebih dari 0 kurang dari 1 dan harga mutlak xn tambah 1 dikurang xn kurang dari R pangkat n untuk setiap n elemen himpunan bilangan asli, tunjukkan bahwa xn adalah barisan Cauchy. Nah, cara menunjukkannya, kita menggunakan definisi. Untuk n dan m bilangan asli, dan n kita tetapkan lebih dari m, maka kita punya x harga mutlak xn dikurang xm menurut ketaksamaan segitiga kurang dari atau sama dengan harga mutlak xn dikurang xn tambah xn kurang 1 tambah harga mutlak xn kurang 1 dikurang xn kurang 2 tambah seterusnya sampai dengan harga mutlak xm tambah 1 kurang xm. Nah, kita lihat baris sebelah kanan ini dapat kita notasikan dengan notasi sigma, yaitu sama dengan sigma i sama dengan m tambah 1 sampai dengan n dari harga mutlak xi dikurang xi kurang 1. Nah, kita punya hipotesis bahwa harga mutlak xn tambah 1 kurang xn ini adalah kurang dari r pangkat n. Maka untuk sigma ini kurang dari sigma i sama dengan m tambah 1 sampai dengan n dari r pangkat i kurang 1. Nah, yang mana apabila ini kita selesaikan, maka akan mendapatkan deret geometri gitu. Menggunakan rumus deret geometri kita dapat hasil dari sigma i sama dengan m tambah 1 sampai dengan n dari r pangkat i kurang 1 itu sama dengan r pangkat m dikurang r pangkat n per 1 kurang r. Nah, kemudian
kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Karena kita punya R lebih dari 0 dan R itu kurang dari 1, maka jelas bahwa limit dari R pangkat N ini sama dengan 0. Nah, dengan demikian R pangkat N adalah barisan konvergen. Dan menurut lema 353, R pangkat N adalah barisan Cauchy. Sehingga menurut definisi terdapat H epsilon dengan N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon yang memenuhi harga mutlak R pangkat M dikurang R pangkat N kurang dari epsilon dikali 1 dikurang R. Nah, ini yang selanjutnya akan kita gunakan. Kita tulis kembali untuk N dan M lebih dari sama dengan epsilon, itu berlaku yang tadi, yaitu harga mutlak Xn dikurang Xm itu kurang dari R pangkat M dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ini dia. Nah, menggunakan ketaksamaan yang tadi kita peroleh, maka kita bisa gantikan R pangkat M dikurang R pangkat N ini dengan epsilon kali 1 dikurang R. Jadi, kurang dari R pangkat M dikurang R pangkat N per 1 kurang R itu kurang dari epsilon dikali 1 kurang R per 1 kurang R. Nah, karena tadi kita punya ini. Kemudian, kita lihat epsilon dikali 1 kurang R per 1 kurang R ini bisa habis. Nah, menghasilkan epsilon sama dengan epsilon. Nah, karena diambil sembarang epsilon lebih dari 0, terdapat H epsilon dan dengan N dan M lebih dari H epsilon memenuhi harga mutlak Xn dikurang Xm, di mana harga mutlak Xn dikurang Xm ini kurang dari epsilon, maka berdasarkan definisi kita dapat simpulkan bahwa Xn adalah barisan Cauchy. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk latihan 35 soal nomor 9.